kasih hari ini. Tadi Dira dari mana? Dari kantin, Bu. Ngapain di kantin Dira? Sama siapa? Sendiri. Kenapa sendiri? Kan kemarin ada kawan sama Tuni. Tuni nggak mau kawan lagi sama Dira. Kenapa nggak mau kawan sama Dira? Nggak tahu Ibu. Ini kayak ngejauhin Dira gitu ya. Kan kawan lain ada juga Dira. Kenapa nggak ada? Jauhin juga. Dira, akhir ini Dira sering merasa seperti apa, Nak? Dira merasa dia di rumah kawan, kan kalau ibu nanti kegiatan juga ibu. Jadi ada perasaan seperti kesepian atau kurang percaya diri ya? Iya, Dira merasa. Menurut Dira itu perasaan itu benar atau cuma perasaan Dira aja? Perasaan Dira aja. Kalau kejadian perasaan itu datang, biasanya Dira jadi seperti apa? Dira menjadi punya kawan. Udah kalau kita ada kawan ada teman, jadi ibu juga nggak tahu nih kawan-kawan yang banyak berkawan itu. Apa Dira selalu merasa seperti itu atau kadang pada saat Dira merasa senang? Setiap saat dengan perkawanan kita punya kawan, tapi sampai sekarang kita sudah merasa sendirian. Dira kan mempunyai mata pelajaran yang disukai. Dira mempunyai mata pelajaran apa saja yang disukai. Ya, kalau misalnya seni budaya, kesenangan Dira itu di bagian apa? Nah itu suatu hal ya bagi Dira, tapi Dira mempunyai kemampuan dalam menulisnya itu jadi luar biasa bagi Dira. Nah, kalau misalnya bahasa Indonesia itu apa saja yang disukai? Apalagi selain membaca puisi, Dira itu kan baca puisi dan saja, tapi kawan-kawan Dira mungkin Dira kan kasih apresiasi. Nah ini suatu hal bagi Dira hal yang luar biasa bagi Dira. Tapi Dira ini tidak cuma mengajak Dira ini, walaupun tidak memiliki kemampuan yang baik, tapi Dira ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan anak-anak lain itu tidak mempunyai kemampuan seperti Dira dapat menjadi cerpen, membaca puisi. Nah teman-teman ada kasihkan apresiasi dari Dira menulis cerpen. Berarti Dira itu nggak cuma pertemanan yang sudah baik. Nah dari kasihnya apresiasi tadi, berarti Dira sudah mempunyai kawan-kawan juga kan yang mampu mengapresiasi Dira sendiri. Jadi Dira tidak sendiri ya, ada kawan-kawan yang support ya kan. Setelah Dira mempunyai konser ini, ternyata Ibu baru tahu bahwa Dira banyak hal yang masih positif dan banyak hal kemampuan Dira yang sebutkan tadi. Coba Dira sebutkan aja apa sih sebenarnya potensi ada Dira tadi? Dira bisa Dan juga ya banyak kali kan kalau kita review lagi kalau tadi ngomong lagi ternyata Dira itu nggak seperti yang orang bilang. Dira bukannya nggak selalu, tetapi ada sisi Dira yang sedang gambar, bisa melukis atau membuat cerpen. Nggak semua orang loh Dira bisa melukis, membuat cerpen seperti Dira. Jadi kita tuh nggak boleh menganggap diri itu hanya semata-mata pertemanan Dira doang. Kalau Dira nggak seru, Dira kurang kompeten, itu Dira langsung saja. Seperti itu mungkin ya, karena itu juga bisa menggali banyak lagi beberapa yang Dira kan. Kalau itu ada nggak sih mungkin Dira di sini kita buat. Ibu harap sekarang Dira bisa membuat sebuah surat nanti harapan Dira ke depannya sesuai dengan studi Dira tadi. Nanti bisa buat sebuah surat ya. Dira bisa buat surat tentang harapan Dira ke depannya. Dira mau seperti apa? Bisa buat kisah baru tentang Dira sehingga Dira tidak merasa hal-hal dan tidak memikirkan hal-hal
setengah jam. Yuk kita mulai buat surat yuk. Nah, gimana nih Dira? Apa yang mau Dira tulis? Kita ingin mengungkapkan dari itu agar bisa dimasukkan, diterbitkan, Lalu, kedepannya Dira ingin menjadi seorang penulis. Mungkin kita berpikir melalui novel ini mungkin kita mempunyai banyak teman. Mungkin di sini kita merasa permasalahannya itu mungkin karena dia menulis ya ibu. Jadi kawan-kawan pada sedang kira, jadi kira selalu meluangkan waktu itu untuk menulis. Jadi kira itu kok ada kawan-kawan sampai kita, jadi kira dengan menulis ini itu kira lebih senang itu macam-macam kepada sekolah. Baik sekali Dira, itu senang mendengarnya dengan kisah Dira. Gimana perasaan Dira rasanya ingin menjadi seorang penulis itu senang ya? Ya, bagus pikirkan seperti itu dan kita buat kisah baru sehingga kita bisa menjadikan kisah lama sebagai pengalaman. Oke? Nah, Dira kan tadi udah cerita, udah terbuka sama ibu. Dira udah senang belum? Udah. Masih kesepian? Masih. Masih ya. Tapi kita udah jadi teman sekarang. Kita teman nggak? Kita teman Bu. Kita boleh temenan. Boleh dong. Kita temenan. Oke Bu. Nah jadi hari ini kan karena Dira udah berani, udah berkenan sama ibu juga, Bu mau kasih penghargaan untuk Dira, untuk sertifikat penghargaan karena Dira udah berani datang ke sini hari ini. Ini siapa Dira terima? Bukannya sertifikat untuk yang menang aja ya Bu? Iya, tapi kan Dira udah menang hari ini. Dira udah berhasil melawan rasa takut Dira untuk ngomong sama ibu, ya nggak? Iya, itu penghargaan juga ya Bu? Iya dong, itu penghargaan untuk diri Dira sendiri. Jadi Dira harus selalu menghargai semua yang udah Dira lakuin, oke? Oke Bu. Oke. Nah, sekarang ini sertifikat nanti akan selalu ibu kasih kalau Dira udah mau datang ke tempat ibu. Setiap kali Dira cerita sama ibu akan kasih sertifikat penghargaan diri untuk Dira. Nanti boleh Dira tempel di kamar Dira, terus nanti Dira bisa membayangkan bahwa Dira udah berhasil melewati hari ini. Oke? Oke. Oke, semangat ya. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Dira, tadi kan Ibu udah kasih tuh sertifikat di mana Dira udah berhasil untuk membuka diri Dira. Nah, boleh nggak kalau misalnya Ibu minta Dira untuk menulis surat sama teman yang memang Dira mau Dira mau berkenalan sama dia, bisa nggak? Surat kayak mana, Bu? Misalnya nih, Dira tulis, halo, nama aku Dira. Misalnya hobi kamu apa? Dira sukanya apa? Dira suka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, Dira bisa tulis di situ. Aku suka sekali sama mata pelajaran bahasa Indonesia. Bisa nggak Dira? Boleh, Bu. Oke, mau tulis di mana di sini? Tulis sekarang. Iya. Nama Bu ya? Iya. Hobi. Tapi Dira nggak tahu mau kirim siapa. Dira nggak tahu kirim ke siapa. Ada nggak teman yang memang pengen Dira teman? Misal Dira pengen kenalan sama dia. Temen yang kemarin itu jadi sahabat Dira boleh? Boleh. Tulis saja namanya di situ. Untuk siapa misalnya? Nama temannya siapa? Dila. Dira. Tapi Dira nanti kalau Dila tolak gimana, Bu? Enggak dong, enggak ditolak dong. Kan Dira belum mencoba. Kita kan harus mencoba. Udah? Udah. Oke. Dira maunya gimana? Dilipat atau dimasukin dalam amplop? Masukin amplop. Dimasukin amplop. Ibu ambil dulu sebentar boleh? Boleh. Boleh. Oke. Oke. Ini amplopnya. Masukin ke sini. Oke. Nanti Dira berani kan kasih ke Dila? Berani, Bu. Berani. Oke. Nanti dikasih ya. Dira tulis nama Dira di sini ya. Boleh, boleh. Dihias juga boleh.
Oke, Dira, nanti setelah selesai kamu boleh kasih suratnya sama teman kamu Dira. Nanti minggu depan boleh ya Ibu tanya gimana sih reaksi Dira? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih. Minggu depan jumpa lagi berarti. Iya, minggu depan kita jumpa lagi. Nah, mungkin Dira mau jajan? Jajan? Tapi tadi udah jajan. Udah jajan? Oh, udah jajan, kirain Ibu Dira belum jajan. Ya udah, boleh deh Dira balik ke kelas. Oke, terima kasih ya Dira. Ya. Sehat selalu. Amin. Di sini saya akan menjelaskan prosedur langkah-langkah teknik konseling. Yang pertama ada membangun hubungan dan menciptakan ruang cerita, menciptakan ruang aman bagi si Dira untuk menceritakan tentang perasaan dan pengalaman dan nasib hidup yang sangat indah. Nah, langkah-langkahnya konselor mendengarkan tanpa menghakimi, menggunakan pertanyaan yang lembut dan relevan. Yang kedua ada mendorong Dira untuk menginterpretasikan cerita dengan bahasa sendiri. Contohnya, ceritalah tentang hari-harimu Dira, terutama saat kamu memulai merasa berbeda dari teman-temanmu. Yang kedua, eksternalisis masalah, membantu Dira memisahkan diri dari masalah agar dia tidak memilih sebagai masalah itu sendiri. Langkah-langkahnya menggunakan bahasa mengubah sudut pandang. Contohnya, kata perasaan, kesepian itu dimulai sering dapat menghampiri Dira. Yang kedua ada perpresentasi masalah. Contohnya seperti menyebut kesepian sebagai karakteristik atau mengimajinasi atau muncul saat-saat tertentu. Yang ketiga ada mengalih dan mengajar cerita yang terbaik, menemukan momen-momen positif atau kekuatan tersembunyi dalam hidup si Dira yang selama ini tidak muncul cerita utamanya. Langkah-langkahnya yang bisa buat seperti bertanya tentang waktu ketika Dira tidak kesepian. Contohnya, pernah nggak ada teman-teman yang ngajak Dira ngobrol atau main walaupun sebentar? Yang kedua ada mengenali hobi dan bakat dan potensi yang Dira miliki. Contohnya, kamu bilang kamu suka belajar bahasa Indonesia seni. Ada hal yang menarik pernah kamu buat nggak sih Dira? Nah, jadi prosedur selanjutnya itu ada 3 lagi. Yang keempat, ada membangun kisah baru mengenai si Dira ini. Kita bisa membangun kisah baru berdasarkan potensi dan cerita yang telah disampaikan oleh si Dira. Misalnya kita membuat identitas baru dengan potensinya tadi. Si Dira kan tadi punya Dira ini kan mempunyai potensi yang lumayan banyak ya, yaitu seperti membuat komik, melukis, dan membuat sastra. Dia antara gabungan seni budaya dan bahasa Indonesia, sehingga kita bisa membuat identitas baru terhadap si Dira ini. Kita bisa membuat aku ini adalah seorang yang mampu dengan potensi diriku dan nggak malu-malu kayak gitu. Kemudian kita juga bisa membuat identitas seperti aku, si Dira ini kita bisa sampaikan ke Dira bahwa aku adalah seseorang yang mempunyai potensi yang menarik. Aku adalah seseorang yang menarik. Jadi Dira ini nggak merasa dia nggak punya teman selalu kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan metode seperti membuat surat. Apa harapan dia ke depannya. Nah, kan tadi Dira ini punya potensi menulis komik, membuat cerita, dan menggambar, melukis kan. Jadi kita mungkin bisa buat sebuah komik sebuah komik mengenai harapan si Dira ini ke depannya begitu. Kemudian ada prosedur selanjutnya yaitu penguatan terhadap kisah Dira ini dan memberi teman dan menceritakannya kepada orang-orang yang suportif kepada Dira ini. Kita kan tadi udah tahu bahwa ada orang-orang yang tetap menghargai si Dira itu, misalnya ayahnya, ibunya, orang tuanya, dan juga guru-guru di sekolahnya. Jadi kita bisa bilang kepada orang-orang yang suportif ini untuk membantu Dira memulai kisah barunya ini, sehingga dia kekeh dan cerita barunya ini tidak mudah runtuh. Dan kemudian yang terakhir ada evaluasi dan refleksi ya.
evaluasi dan refleksi berat. Dan evaluasi ini mungkin setelah kita melakukan semua prosedur, kita bisa recap, review terhadap kisah si Dila ini. Juga kita bisa melihat perkembangan emosi dan perilaku yang dialami oleh Dila, sehingga dalam menutup sebuah sesi konseling di dalam konseling itu kita bisa memberikan semangat dan afeksi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si Dila. Misalnya kita mengatakan apa sih Dila yang kamu pelajari dari pelajaran hari ini, setelah di konseling ini apa yang kamu dapatkan. Kemudian juga kita bisa mengatakan gimana rasanya atau gimana caranya kamu bilang kepada Dila yang dulu terhadap sikap dan emosi dia yang bergantung pada teman, yang dulu merasa tidak punya teman. Apa yang akan dikatakan oleh Dila sekarang kepada Dila yang dulu. Kemudian kita juga langsung tanyakan kepada Dila apakah dengan identitas dia yang baru ini dia akan sanggup menjalani hari-hari yang ke depannya. Semoga Dila ini tidak lagi terpuruk dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu dan fokus dengan identitas dia yang baru sekarang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.